Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hari ini adalah hari libur saya. Jadi kameranya goyang-goyang atau memang aku lungguh goyang-goyang. Jadi saya ucapkan banyak terima kasih buat teman-teman yang ada di luar sana. Terima kasih semuanya. Saya bisa bilang jangan egois. Jangan menang sendiri. Jangan merasa jadi the first priority. Kenapa kau bilang gitu, Miss? Karena ini ada beberapa SMS masuk ke saya dan bilang dia punya masalah, dia tidak menjelaskan masalahnya apa, dan saya juga tidak bisa mereview karena dia bilang sama saya, tolong jangan di-up di Facebook sama di YouTube, saya penggemarnya Miss Juni. Jadi saya juga minta maaf karena saya kan cuman tempat curhatan yang dibayar oleh YouTube. Jadi saya pribadi itu tidak pernah mengambil keuntungan dari kalian semua. Saya juga tidak pernah meminta apapun dari kalian. Saya berbagi informasi melalui YouTube dan YouTube memang membayar saya. Dan jika uang ini ada, saya akan kembalikan lagi pada kalian dalam bentuk yang lain. Jadi tunggu aja. Tapi kalau kalian egois, kalian punya masalah dan kalian pingin cerita dan saya mendengarkan tanpa saya expose, menurut saya adalah egois. Kenapa? Anda kenal saya, itu kan dari YouTube juga, saat Anda mendengarkan cerita orang lain. Tapi kalau Anda punya masalah dan sampean tidak ingin diekspos, ya udah nggak apa-apa, simpan aja masalahmu itu. Dan itu akan menjadi rahasia abadi. Kalau diceritakan sama Miss Juni gimana? Nggak masalah, datang aja ke kantor. Tapi ingat, kalau datang ke kantor juga jangan egois. Kalau datang ke kantor itu kenapa? Karena di kantor kan banyak orang, nggak mungkin dong aku privat satu persatu. Dan saya tidak mengambil bayaran, dan saya juga tidak ingin dibayar. Saya pribadi itu tidak ingin dibayar ya, karena bagi saya adalah saat saya membantu saya akan mendapatkan lebih, yaitu lebihnya dari YouTube. Miss Juni menolong tanpa pamrih, enggak juga dong. Saya dari dulu offline ya, saya itu mengadakan konsultasi offline. Jadi, tapi dulu the first priority adalah anak buah saya sendiri. Jadi kalau Anda tahu saya dari Makau, itu saya itu menangani berbagai masalah ya. Yang dari Korea, Jepang, Makau, Hong Kong itu saya menanganinya secara langsung, baik Taiwan juga. Itu saya menangani langsung, jadi offline. Jadi ada anak datang liburan itu, ya jujur, dari dulu saya itu kalau cuman makan aja saya nggak kelaparan lah. Karena anak-anak tiap kali datang itu kemarin tuh sampai buah-buahan apa makanan itu saya itu tidak pernah kurang gitu loh. Jadi mereka itu berterima kasih ke saya bawa buah, bawa makanan, bawa roti, dan kemarin yang dari Yunlong rotinya enak banget. Itu mereka membawa dengan ikhlas. Jadi saya tidak pernah meminta kalian. Jadi ada yang komen, ya dia nggak dibayar datang minta makanan. Enggak Mbak, saya enggak. Saya kalau hanya untuk makan itu saya cukup, syukur alhamdulillah. Jadi kalau kalian datang mengira bahwa saya minta imbalan, walaupun saya selalu bilang, weh Rene nggo dupo, Rene nggo makanan buat saya, itu saya sekedar bercanda. Jadi kalau ada yang bilang bahwa saya itu mengharapkan imbalan, tidak Mbak. Ingat, saya di sini adalah tempat curhatan. Kalau kalian tidak mau di online, kalau kalian tidak mau masuk YouTube sama Facebook, nggak apa-apa. Tapi simpan semua itu rapat-rapat, ngomong sama tembok. Kalau ngomong sama saya, kan saya tidak bisa mengatakan bahwa saya amanah. Ntar saya sendiri celetuk keluar, gimana? Benar nggak? Dan saya itu siapa? Wah, kalau masalah beban hidup, saya itu punya beban hidup sama beratnya dengan kalian. Cuman kenapa? Saya tetap enjoy, saya tetap happy, karena tidak ada yang bisa membuat saya khawatir. Tidak ada yang bisa membuat saya mengkontrol pikiran saya, tidak. Saya sendiri yang akan mengontrol pikiran saya sendiri. Saya nggak mau dong dengan keadaan yang tidak jelas, keadaan yang tidak menentu, saya harus kalap atau tidak tahu harus seperti apa. Tidak. Saya pribadi itu punya banyak masalah di mana saya harus mengontrol pikiran saya, mengontrol pribadi saya juga. Jadi buat teman-teman di luar sana, sama-sama belajar, sama-sama mengerti, dan jangan terlalu egois. Karena di luar sana banyak orang yang lebih sadis dari saya. Mereka mengatakan dengan lebih kasar dari saya. Saya tuh bukan mau menimang-nimang kalian, memanjakan kalian, tapi tidak. Saya itu bukan menimang-nimang dan memanjakan kalian, dan kalian tidak
tidak tahu aturan juga ke saya. Jadi seenaknya sendiri, karena saya menerima curhatan, jadi kalian jam 5 telepon saya, jam 7 telepon saya. Itu ya kan tidak wajar juga. Anggap saya keluargamu, anggap saya saudaramu, anggap saya kakakmu, tapi sebagai seorang teman, sebagai seorang kakak, sebagai seorang saudara, saya punya button line. Saya juga punya, apa sih kalau button line? Batasan. Dimana saya juga punya rasa lelah, rasa letih, rasa kecewa. Karena saya juga manusia. Cuman saya kan tidak pernah berlarut-larut. Karena saya akan mengambil kehidupan saya itu, kalau saya sudah curhat ya Mbak ya, masuk di kehidupan kalian, kadang-kadang saya itu baper juga, saya nangis juga loh. Kenapa? Saya tuh kebawa perasaan juga kalau lihat orang sakit. Saya sempat drop juga, tapi saya secepat mungkin mengambil balik diri saya. Karena kenapa? Setiap curhatan tuh kalian tuh butuh pembenaran. Kalian saat curhat itu, aku bilang kamu itu salah Mbak, nggak boleh gini. Kalian tuh tidak mau dan kalian berikan alasan yang lain. Jadi kadang-kadang curhat kalian itu adalah butuh pembenaran, butuh bolo, supaya meyakinkan apa yang kalian lakukan itu adalah benar. Kayak saya bilang, nge-break atau interminute harus pulang Indonesia. Loh, saya tidak salah, kenapa saya di interminute? Nah, ini terus saya nanyanya sama siapa? Berarti kan kalian bukan butuh solusi, kalian butuh seseorang untuk membenarkan, dan itu adalah saya. Nah, yo nggak bisa no Mbak. Sekali lagi, imigrasi bukan keluarga saya, imigrasi bukan nenek saya. Yang dimana kalau kalian ngomong sama saya, maka saya akan bisa merubah keputusan imigrasi. Tidak. Saya hanya bisa dan hanya mampu memberikan dorongan. Saya cuma bisa meminjamkan telinga dan pundak saya pada kalian. Selebihnya saya nggak bisa. Selebihnya saya tidak mampu. Karena saya cuma meminjamkan telinga dan pundak saya saja buat kalian, agar kalian bisa meringankan beban. Jadi kalau kalian egois, masalah kalian tidak mau di-sharing, boleh dong saya egois juga. Karena siapa saya ini? Lah kalau kalian tidak ingin diekspos, kalau kalian tidak ingin curhat sama saya masukkan YouTube sama Facebook, kan ada beberapa channel YouTube yang tidak diekspos. Silakan, kan itu ada beberapa orang yang menerima curhatan tapi nggak diekspos, kan ada. Silakan datang ke channel-channel lain atau ke tempat-tempat lain. Tapi saya pribadi, saya tidak ingin egois, ilmu saya bagikan. Kalau yang bagus diambil, kalau yang jelek jangan diambil. Jadi kalian jangan buang-buang waktu untuk SMS saya dan meminta pembenaran ke saya, karena saya sendiri jujur saya akan mengatakan iya kalau tidak saya katakan tidak. Itu pendapat saya ya. Dan apakah Miss Yuni ini goblok banget toh? Mereka itu sandiwara loh, mereka itu cuman bermain drama loh. Ya udah, nggak apa-apa Mbak. Kan sekali lagi saya cuman meminjamkan telinga dan pundak saya untuk menerima keluhan itu. Ada beberapa anak yang tersakiti oleh orang lain, bahkan dibentak-bentak sama salah satu organisasi. Ya kalian nggak boleh dong cari pembenaran di saya terus ngomong organisasi ini nggak bagus. Loh, selama ini kalian bilang dia baik-baik aja, tiba-tiba karena kalian dikasih masukan terus dibentak, kalian sakit hati dan mengatakan bahwa organisasi ini tidak bagus. Nah, tepuk dada tanya selera Mbak. Di antara banyak anak, kenapa cuma kamu yang dimarahin? Pasti ada sesuatu yang nggak beres. Karena saat saya dihina ataupun di komen jelek di YouTube saya apa di Facebook saya tuh mencoba mendengarkan lagi kata-kata saya. Apa ada yang gagal paham dengan maksud saya ya? Atau memang kata-kata saya nggak benar? Jadi saya tidak berani membalas komen kalian walaupun jelek buat saya. Saya tetap berpikir bahwa ya mungkin ada kata-kata saya yang memang nggak patut saya katakan. Ada kata-kata saya yang menyakitin salah satu dari kalian. Karena itu kalian komennya pedes banget sama saya, jelek banget sama saya. Setelah saya evaluasi video saya nggak ada menjatuhkan, nggak ada bully tapi komennya jelek. Nah, saya cuma kembali lagi saya tanya sama cermin. Aku merasa nggak salah, tapi kenapa aku masih disalahkan? Oh, ternyata dia itu mengkritik saya untuk lebih baik lagi,
hati-hati lagi versi dia. Jadi kan saya bisa tahu, Mbak. Oh enggak, saya tidak akan pernah menyalahkan siapapun yang komen di tempat saya. Di like aja nggak dia dibales. Sok pinter. Sok tahu sedekah. Emangnya kamu sendiri tahu sedekah itu apa? Iya. Kalau sampean membenturkan prinsip sampean dengan prinsip saya, kalau idealis sampean dibenturkan dengan idealis saya, jujur, saya kalah. Kenapa? Karena setiap kali benturan, saya itu tidak ingin jadi pemenang ataupun jadi yang kalah. Karena kalau sudah benturan, kalau sudah bertengkar, saya tetap kalah. Kenapa? Saya kehilangan kalian. Jadi saya selalu bilang, janganlah bertengkar, janganlah engkel-engkelan, janganlah jambak-jambakan. Kenapa? Yang kalah siapa? Kita sendiri. Kalau sampai kasus polisi, kita sendiri yang maafan, kita sendiri yang ribet, dan kita sendiri yang dideportasi. Dan suatu saat nyampe di Indonesia 6 tahun, 7 tahun, telepon lagi, mau balik sini, susah gitu loh, Mbak. Jadi buat mbak-mbaknya di luar sana, jangan membenturkan persepsimu dengan persepsi saya. Kamu adalah kamu, saya adalah saya. Yang pertama. Kedua, jangan minta pembenaran atas diri kalian sendiri. Kalau kalian merasa benar, katakan benar. Jika merasa katakan tidak, ya tidak. Saya cuma mencari solusi tanpa komisi. Jadi komisinya sudah diatur sama Tuhan, YouTube yang memberikan. Jadi ya rezekinya orang macam-macam, Mbak. Ada orang yang bilang dia pakai YouTube tanpa uang, dia tidak butuh uang. Ya bisa, ada. Dulu saya sendiri buka YouTube itu purpose-nya bukan uang, purpose-nya adalah mengasih edukasi. Lah uang kan mengalir. Karena Tuhan pasti tahu, oh ya ini Yuni ini pekerja keras, Yuni ini mau membantu. Ya udah sama Tuhan tak kasih ini Yun, buat kamu Yun, beli kopi Yun. Ini Yun, uang buat kamu Yun, buat makan sate Yun. Kan seperti itu. Ya memang saya tidak meminta-minta sama kalian untuk memberi saya uang dengan konsultasi atau dengan curhatan. Tapi Tuhan tahu saya sedang bekerja, membantu dengan ikhlas, dan Tuhan kucurkan rezeki itu pada saya. Jadi saya ucapkan terima kasih loh buat mbak-mbaknya yang selalu bilang, kok sponsornya jangan di skip. Tapi sekarang saya baca banyak kan mbaknya, sponsornya oke men. Aku itu nggak tahu mbak, masalah pengaturan sponsor uang itu saya nggak tahu. Jadi saya minta maaf karena kita pakai auto punyanya Facebook sendiri. Jadi kalau banyak itu katanya Mas Sandro karena durasinya lama. Durasinya lama, sponsornya banyak. Saya tidak tahu ya. Karena dulu waktu saya masih pakai DJI itu cuma 5 menit, cuma 2 menit durasi memorinya. Tapi kan saya sekarang pakai Sony Alpha 7 A73 itu bisa sampai panjang, sampai setengah jam. Durasinya itu sampai lama sekali. Jadi saya enjoy aja. Nggak kayak dulu kepotong. Ini enggak. Ini durasinya panjang semua. Jadi kalau masalah sponsor yang ada di YouTube itu saya tidak tahu. Bisa dikondisikan dengan Mas Sandro. Jangan egois. Berbagi bukan berarti hanya uang saja. Berbagi ilmu, berbagi pengalaman. Saya percaya dengan pengalaman orang lain itu memberikan kita berpikir lebih panjang. Karena pengalaman saya mungkin ada 10. Kalau saya egois, kalau saya merasa bahwa saya, maka saya tidak ingin berbagi dengan kalian. Karena kasus kriminal, kasus narkoba, data ganda itu saya tidak ingin berbagi dong. Saya akan mengatakan mampus lo. Mati kamu. Kenapa aku yang heboh? Kenapa aku yang bikin konten? Tapi karena konten ini memberikan edukasi buat yang lainnya agar lebih sabar dan jangan melakukan hal yang sama. Karena itu saya akan terus memberikan edukasi ini. Bagi yang suka silahkan share, like, dan subscribe. Bagi yang tidak suka, ya namanya orang nggak suka, boleh dilewati. Karena channel saya ini adalah bagi orang-orang yang punya logika aja, wes. Iya, yang punya logika aja, yang seseorang yang bisa menerima perubahan. Karena setiap saat, setiap waktu itu berubah, Mbak. Jadi pengalaman saya 10 mungkin tidak sesuai dengan pengalamannya Mas Sandro. Pengalamannya Mas Sandro mungkin tidak sesuai juga dengan pengalamannya Thomas. Jadi di sini adalah pengumpulan pengalaman-pengalaman bagi para TKI dan TKW yang ada di Hong Kong maupun di tempat lain.
Jadi ini adalah kumparan ya, kumpulan curhatan. Lah masa YouTube dari 2012 bulan November, aktifnya aktifnya April, Mei, Februari, aktifnya Februari, di mana waktu itu adalah tahun baru Cina dan saya tidak ada aktivitas, libur di rumah dan iseng-iseng buat YouTube. Jadi YouTube ini baru ada itu, sebentar, YouTube ini dibuat pada tahun 2012 bulan November, tapi aktifnya bulan 2 tanggal 7 2022. Jadi YouTube ini masih bisa dibilang baru loh. YouTube ini bukan YouTube lama loh, walaupun berdirinya dari 2012. Tapi YouTube ini masih kinyis-kinyis, even belum 1 tahun. Jadi pencapaiannya sangat besar sekali buat saya, 40.000 subscriber dalam jangka waktu Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Gimana sih? Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November. Loh, sudah 10 bulan ternyata. Wow, ya sudah 10 bulan, hampir 1 tahun. Dan semoga Anda bisa menerima dengan baik dan bisa dibagikan buat teman-teman yang lain. Terima kasih, sekali lagi terima kasih. Tiada ucapan yang bisa saya katakan buat channel ini. Karena tanpa kalian, Juni TKW Hongkong itu bukan siapa-siapa. Saya tetap butuh dukungan dari kalian, doa dari kalian agar saya tetap amanah, agar saya lebih baik lagi, agar saya bisa introspeksi diri, agar saya bisa menjadi panutan, itu karena doa kalian. Dan itu aja dari saya, tidak ada gading yang tidak retak, begitu juga dengan kata-kata saya. Kalau ada sedikit menyenggol kalian, kalau ada sedikit menyakiti kalian secara tidak sengaja ataupun saya sengaja, saya benar-benar minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas kita semua. Semoga semua makhluk bahagia dan bye-bye.